Waduh, nih hari ini kayaknya temanya adalah napak tilas. Waduh, kilas balik gitu. Karena ini isi cekringannya adalah sebuah video berjudul JKT48 All Main Tracks dari single 1 yang paling jebot sampai single terkini, single ke-22 berarti gitu ya. Oke, mari kita tonton 3, 2, 1, play. I need you, I love you. Nah, ini mukanya mesin muka Cleopatra. Ini adalah single yang menjebloskan gue pada JKT48 ini. River nih, gue kalau disuruh ceritain masih bisa gue. Aduh, ini yang menjebloskan gue ke melodi. Ini cepet-cepet banget pace-nya berarti ya. Gimana gue mau sambil bercerita ini bingung juga. Nah ini KFC. Ini single dengan handshake memorable buat gue. Nah ini single dengan handshake termemorable kedua. Karena di situ ada satu kejadian yang membuat gue lewat. Ini lagu paling gawat sebenarnya. Dan isi liriknya sebenarnya kalau kita bedah dia memiliki makna yang ini. Gue bakal kepotong-kepotong terus nih berarti. Single dimana posisi gue mengukuhkan bahwa dirinya tidak tergantikan sebagai single center JKT, yang kemudian disusul dengan melodi lengser. Posisi center diisi Sanju di sini. Di sini melodi naik lagi, jadi center lagi di sini kan ya. Anjir, Kazuo Fuitero gue jarang dengerin lagi. Ini debutnya Andela di Senbatsu single. Bener kan ya harusnya? Iya kan? Sama Michelle juga di situ. Ini Senbatsu Sosenkyo bukan, enggak dong. Pertama kan Ginapcha. Kimotiki itu juga merupakan itu double center. Kalau Halloween Night ini gue ingatnya langsung sama Lydia Maulida Juhandar. Karena di single ini juga gue sekaligus merilis lagu Lydia Mau Apa. Ini adalah single yang gue tunggu dari lama, kapan JKT bawain ini, karena gue denger AKB terus, JKT dong, akhirnya beneran dibawain. Oh ini hitungannya single juga ya? Oh ini hitungannya single juga ya? Oh episode pertama, oh gitu ya, oke. Gue kira kayak cuma sebagai wajah dalam sebuah album Mahagita. Veranda beradu-aduan sama Gaida, yang menang Veranda di sini. Gue masih ngikutin nih sampai sini nih. Nah, di sini Shinka akhirnya jadi wajah dari main tracknya JKT, Love Track. Dan di sini emang gue di situ udah agak-agak mulai pensiun. Nah di sini gue pensiun total nih. Saiko Kayo gue udah nggak ikutin nih. Padahal ada Zara di covernya, dan harusnya di situ adalah sebuah momen dimana gue bisa memahami Zara lebih dalam supaya agar sehingga JKT48 juga single ya. Gue nggak tahu ini sebagai main track. Karena JKT48, Solong, perpisahan Veranda. Gue masih pengen ngomongin JKT Festival sebenarnya. Soalnya JKT Festival pertama dibawain adalah JKT48 Band. Akhirnya Sani Indira berkibar di sini. Saya bangga, respect sebagai sesama yang ulang tahun di tanggal 5 Oktober. Lagu Baper yang akhirnya gue pilih sebagai penutup di showcase flute gitar kemarin. Ini posisi gue great nih pakai lagu ini. Tapi di saat itu gue kayak udah bodo amat sama JKT lah. Ini itu siapa ya? Katsusa juga nih single legendnya AKB nih. Akhirnya setelah sekian tahun dibawa nama JKT. Uza juga dari dulu. Bahkan dari zaman Handshake single KFC ini seorang Baby Cesara mengcover lagu ini di panggung. Ini gue nggak tahu. Benar-benar sampai sekarang pun gue nggak tahu nih single High Tension. Ini juga main track. Otona Resa. Kalau Indonesia punya Endah Endresa, ya kita punya Otona Resa. Wah kalau ini siapa orang Indonesia yang tidak tahu lagu Rhapsody? Akhirnya setelah orang awam cuma tahunya Heavy Rotation, Aita Kata, sekarang ada Rhapsody.
Jadi ya single yang membuka mataku bahwa apa ya, single perdana JKT di mana audionya direkam ulang, bener kan ya? Damn, kaya sekali. Lo abis? Oh cuma segitu ya? Cuma segitu ya? Cuma lagi, berani banget gue bilang cuma. Banyak itu tadi. Wow, bener kilas balik dari awal banget. Lo kalau perhatiin muka-mukanya member di single pertama Heavy Rotation, lalu dibandingkan dengan video klip yang paling baru sekarang dari Shinai Shikata, lo akan melihat bahwa muka-mukanya udah beda semua. Orangnya juga udah beda semua. Cuman yang jelas dari segi kualitas video, dari semua aspek sih, dari semua aspek tuh udah pasti kelihatan ada progresnya, ada perkembangannya. Dan di situ di sini video ini gue kelihatan bahwa gue belum mandi dan belum sisiran. Mohon maaf guys, muka gue masih muka beler banget. Tapi intinya adalah seru banget dan cepet-cepet banget. Aduh, kayak setiap single itu pasti punya cerita, baik untuk officialnya, baik untuk manajemennya, baik untuk membernya secara individu, dan baik untuk fansnya juga gitu. Buat fans masing-masing juga pasti setiap single punya cover yang berbeda, punya cerita yang berbeda. Dulu waktu masih setiap JKT rilis single ada event handshake festivalnya, memunculkan cerita-cerita yang berbeda, memunculkan keseruan-keseruan yang berbeda, dan pasti seru. Kalau udah kayak gitu tuh, gue jadi nostalgia lagi nih dalam pikiran gue nih. Ketika handshake-nya sama siapa, ceritanya gimana, cerita sama teman-teman tongkrongan, seru-seruan bareng. Habis tuh berapa bulan kemudian handshake single berikutnya, HS-nya sama ini, ceritanya beda lagi. Ada yang cerita ditilang karena Osihen, ada yang cerita yang gitu-gitu macam-macam. Seru banget. Ya yang seru, jadi ini adalah sebuah fenomena di mana sebuah keseruan melahirkan keseruan-keseruan lainnya gitu. Ibarat kata kalau di film Loki ya, gua gak peduli lu udah nonton apa belum, pokoknya itu film bagus, serial yang bagus, cuma 6 episode, lu kudu nonton dari awal sampai habis. Sebenarnya lu kudu nonton semua film MCU sih, tolong biar kita bisa satu frekuensi nih ngobrolnya nih, karena gue suka banget sama film-film Marvel Cinematic Universe. Ibarat kata yang di Loki itu sebuah kejadian yang tidak sesuai dengan apa yang diinginkan TVA, itu akan melahirkan branch, cabang-cabang lain yang akan menyebabkan multiverse gitu. Sama halnya kayak di JKT ini, fenomenanya adalah sebuah keseruan. Katakanlah keseruan utamanya itu adalah interaksi kita dengan si member gitu. Kecintaan kita terhadap member, lalu nanti akan berbuah sesuatu ketika handshake, atau misalnya kalau sekarang mungkin ketika video call gitu ya, atau ketika showroom gitu-gitu. Ada momen ya, namanya fandom ini kan hukumnya adalah bertumbuh bukan bertumbuh kembang bersama. Jadi kita mengenal dan saling memantau gitu progresi si member ini dari awalnya nggak bisa apa-apa sampai akhirnya berkembang, berproses gitu-gitu. Kita sebagai fans, kita ikut mendukung, kita ikut mensupport baik secara moral maupun materi. Lalu interaksi ini antara fans dengan member akan berbuah sesuatu. Buahnya ini adalah yang nanti akan menjadi keseruan sendiri antar sesama fans. Keseruannya bisa keseruan positif, bisa keseruan negatif. Bisa kayak berbagi cerita-cerita yang lucu ya, yang berbagi cerita-cerita yang seru, atau berbagi keriaan yang nanti akhirnya akan menimbulkan kericuhan. Ya pokoknya positif negatif itu balik ke gimana fansnya menanggapi aja sih. Dan gue merasa gue sudah terlalu banyak ngoceh hal-hal yang mungkin takutnya kalau makin diocehin makin gak perlu nanti, atau malah makin menimbulkan keresahan. Daripada resah, mending otona resah. Gue maksa banget lagi.